Aisyah kayak gitu ya. Jadi itu yang Aisyah rasakan, dan semoga nanti kita bisa menemukan solusi yang pastinya memang cocok dengan Aisyah, karena yang menemukan Aisyah sendiri kayak gitu. Nah, jadi mungkin untuk awalan aku mau tanya dulu kali ya, kayak buat yang permasalahan pertama dulu nih, mungkin kita bahas dulu. Kayak apa ya, pernah nggak sih mungkin kayaknya ini kemarin udah kita bahas di sesi sebelumnya, tapi kayak aku pengen lebih mendalam lagi gitu. Nah, pernah nggak sih Aisyah itu di posisi yang apa, punya teman yang memang tiba-tiba menghilang kayak gitu, terus Aisyah ternyata memiliki solusi sendiri di situ, kayak ternyata di situ Aisyah kayak ya udah bisa selesai gitu permasalahan pertemanan itu kayak gitu. Itu pernah nggak kayak gitu sebelum yang ini? Sebelumnya Apalagi kayaknya waktu di pondok ya. Kalau misal kayak gitu ya udah gitu, sebenarnya lebih ke biasa aja, kayak ngalir aja gitu. ngalir aja. Nanti kadang kalau misal udah kayak misal ngejauh dari aku, kalau nggak ya udah kita jadinya jauhan misal, ya udah nanti kalau misal kayak dalam waktu yang lama mungkin kayak kita ya udah biasa aja. Cuman ya udah kalau misal mungkin suatu saat butuh atau enggak apa, nanti kayak tiba-tiba baik aja gitu. Berarti memang kayak nggak jelas gitu ya situasinya, antara ini tuh sebenarnya musuhan atau enggak kayak gitu yang kamu rasain ya. Nah, itu waktu saat itu kayak apa yang sebenarnya apa yang kamu lakuin, dan mungkin teman kamu lakuin gitu, apa ya udah dibiarin aja terus nanti tiba-tiba ngalir sendiri selesai kayak gitu? Iya, ngalir sendiri. Berarti memang kalian biasa aja kayak diem-diem aja gitu, tiba-tiba selesai gitu. Terus menurut kamu itu cukup efektif nggak sih, kayak bikin ngebebanin kamu setelahnya, atau ya udah gitu? Ya sebenarnya agak jadi canggung gitu kalau misalnya tiba-tiba kayak gitu. Ya jadi agak-agak gimana, cuman ya kan misal lingkungannya ya pasti itu. Terus kalau misalnya ada dia ya jadi ya udah diem aja gitu. Kayak ada rasa canggung. Tapi itu kayak berlanjut nggak? Maksudnya canggung itu dan jadi nggak deket itu bakal jadi berlanjut mungkin sampai sekarang gitu nggak? Oh, kalau yang kayak sampai bertahun-tahun enggak sih? Enggak. Berarti habis itu biasa aja gitu. Oke. Berarti menurut kamu kurang efektif ya itu? Oke. Mungkin selain itu kamu ini nggak kayak pernah ada lagi gitu? Apa ya, aku lupa. Nggak ingat. Oke. Karena menurutku kalau permasalahan kayak gini tuh kayak lebih jarang aja. Jadi waktu apalagi kalau yang masa lalu kayak misal SD, SMP itu kayaknya aku udah lupa, dan kayaknya nggak ada masalah kayak gini. Untuk SMA pas pondok paling ada, cuman yang kayak karena kita tuh dalam satu lingkungan itu terus, jadi maksudnya kita tuh dalam satu lingkup itu sih gampang bisa berbaur lagi gitu loh. Oh iya. Kayak paling 1-2 hari 3 hari nggak sampai berbulan-bulan kalau aku marah sama orang ya, kalau enggak ya kayak jauh-jauhan. Nah kalau mungkin sekarang kan lingkupnya nggak yang di situ aja. Jadi kalau misal temenku yang kesini ya kan itu ya jauh, maksudnya aku nggak ketemu setiap hari, aku nggak ini setiap hari, jadi ya udah nyelesainnya nggak tahu sampai kapan gitu. Nah gitu. Jadi kamu bingungnya di situ ya? Iya. Kayak canggungnya, terus nggak komunikasiannya tuh bakal berlanjut sampai kapan kayak gitu. Oke.
kamu sendiri untuk mungkin kita ambil contoh yang permasalahan kamu sama Nia aja ya, kayak karena ini yang memang udah terjadi gitu dan yang kamu rasain sekarang. Harapan kamu sendiri dengan pertemanan kamu sama Nia tuh kayak gimana? Harapannya ya kayak biasanya aja, kayak dulu. Berarti kamu berharapnya bisa balik lagi kayak dulu, kayak bisa saling membutuhkan, bisa main bareng gitu ya. Oke. Mungkin kalau dari kamu, karena kita sama-sama bingung, mungkin kamu mau tanya gitu nggak ke aku atau gimana caranya? Enggak sih, kayak maksudnya setelah ini apa biarin aja atau ya udah ngikutin alur aja kayak biasa apa? Oke. Kalau aku izinnya Aisyah, mungkin karena sama-sama bingung gitu, mungkin nggak, mungkin hal yang bisa dicoba kayak gitu tuh kayak, karena kita kan nggak bisa merubah gimana perilaku orang ke kita dan gimana sikap orang ke kita gitu kan ya. Jadi ya udah kita ngelakuin apa yang emang kita bisa aja gitu, karena kita juga nggak bisa memaksakan gimana perasaan orang kayak gitu kan. Nah mungkin ya kamu melakukan apa yang kamu bisa aja gitu, kayak kemarin kan kamu kepikirannya bakal ngajak dia ketemu, mungkin kalau ada waktu gitu ya bakal ngajak dia ketemu, terus nantinya kayak omongin dulu tuh bareng-bareng berdua kayak gitu kan. Mungkin itu bisa menjadi salah satu jalan yang cukup bisa untuk dicoba gitu untuk dalam waktu terdekat gitu. Karena memang gimana ya, kalau masalah seperti itu mungkin memang lebih enaknya dibahas secara tatap muka ya. Dan kalau lewat WA kan dia katanya ini susah kayak gitu ya. Nah mungkin itu bisa sih menurutku. Tapi kalau menurut kamu gimana nih? Ada nggak sih kayak dari solusi dari aku tadi, ada nggak kayak kelemahan atau kelebihan yang menurut kamu gitu? Ya mungkin udah bener kayak emang nggak kalau misal online lewat online tuh kayak kurang aja. Tapi kalau offline kayak pembahasan kayak gini tuh kayak menurutku udah nggak cocok loh untuk kita yang kayak udah kuliah terus kayak mau bahas tentang apapun kayak nanti kalau misal ketemu juga kita bakal kelihatan kayak biasa aja. Jadi tuh sebenarnya permasalahannya tuh yang kayak dipendam gitu loh, kayak kalau mau diomongin tuh rasanya kayak gimana ya kayak malah gak enak gitu ya. Oke. Jadi kayak berharapnya ya ketemu aja udah tiba-tiba tuh udah kayak semula aja, cuma nggak tahu. Tapi kalau dari kamu sendiri, menurut kamu misal kamu ketemu nih, misal di suatu hari kamu ketemu sama si Nia, terus kayak ya udah ketemu aja gitu, kira-kira apa yang kamu lakuin Nis? Apakah juga bakal cerita kayak gitu atau ya udah ngalir aja, nanti akhirnya juga bakal biasa aja terus kayak gitu? Misal ketemunya tuh karena apa ya, aku juga nggak bisa membayangkan untuk saat ini. Kayak kalau jadi kayak aku tuh nggak tahu mau ngomongin apa juga, aku nggak bisa membayangkan. Karena misal ketemu udah lama ya nggak ketemu gitu, paling kayak gitu. Terus ya sebenarnya bakalannya dibawa enjoy aja, cuman rasanya agak berbeda kan, kayak udah agak nggak enakan atau Oke, dan kamu sendiri pengennya ngilangin rasa gak enakan itu ya? Atau iya, ngilanginnya gimana kalau misal kita udah lama nggak saling membutuhkan? Oke. Mungkin kalau kayak gitu ya Is, kayak karena emang kalian kan udah nggak ketemu lama ya, terus nanti tiba-tiba ketemu nih kayak gitu, pasti ada sih, pasti ada rasa canggungnya kayak gitu. Nah mungkin kalau lagi pertama kali ketemu bisa dicoba kayak ya udah
kamunya sendiri ya, karena kita nggak tahu gimana sih niatnya. Kayak kamunya sendiri ya udah berperilaku kayak biasanya kamu aja gitu. Kayak ya udah nggak usah nunjukin apa yang nggak enak gitu dari kamunya kayak gitu. Memang kalau dirasain memang bakal ini sih, bakal nggak enak gitu kan di hati. Cuman ya gimana, karena kita nggak bisa memaksakan bagaimana perasaan orang lain ke kita, jadi ya kayaknya mending lebih baik kamu kayak berusaha menjadi diri kamu yang lebih baik, yang terbaik aja di depannya dia kayak gitu. Iya sih, benar. Iya benar. Makasih Mbak Sarnya. Kayak gitu. Tapi menurut kamu kayak gitu? Iya sih, benar. Kayak iya nunjukin sifat biasanya yang kayak nggak ada rasa nggak enakannya sih. Karena memang masalah mungkin setelahnya kayak gimana itu kan kayak udah bukan urusan kamu lagi gitu loh. Mungkin kayak emang rasanya jadi nggak enak gitu sih, karena emang sebelumnya udah deket banget, terus tiba-tiba nanti setelahnya mungkin bisa jadi jauh kayak gitu, mungkin bakal nggak enak. Tapi karena kamu nggak bisa merubah orang lain, jadi seperti itu. Berarti ya udah gitu ya. Iya, itu atau mungkin kalau menurut kamu ada cara lain nggak? Cara lainnya waktu udah ketemunya. Iya, semisal di suatu hari kamu bisa ketemu sama dia kayak gitu. Caranya nggak tahu. Kayaknya udah bener-bener yang kalaupun itu ya aku juga bingung. Kan waktu itu tuh aku masih ada kerudung ini ya, kerudung apa namanya yang masih di dia. Terus nah waktu itu tuh dia tuh tiba-tiba ngechat, sebenarnya akhir-akhir ini sih, tapi yang replyannya aku tuh nggak dibalas emang, tapi dia ngechat duluan. Ngechat kayak apa kabar Ais gitu, dia ngechat duluan. Terus aku iya baik, kamu nih gitu, iya gitu. Terus iya gitulah. Terus aku tuh kayaknya ngomong iya aku biasalah lagi ini tentang uas terus sama lagi sama-sama sibuk. Terus iya semangat ya aku jawab kayak gitu. Terus dia nggak balas lagi. Oh iya, terus aku nanya, oh ya kerudungmu masih di kamu gitu, ambil kapan ya gitu. Terus aku kayak nanya free-nya kapan gitu. Terus dia ngomongnya paling nanti zuhur, tapi di situ aku nggak jadi ngambil. Paling alasannya nanti ketemu kerudung. Tapi ya sebenarnya itu kayak chattingannya tuh yang kayak ini loh, apa namanya, kalaupun ngechat mulai awal ngechat tuh iya udah nggak ada balasan lagi kayak gitu. Ya jadi kayak dry gitu ya. Iya. Udah nggak seasik dulu. Kayak kelihatannya kelihatannya tuh kayak yang sibuk gitu. Ya mungkin itu tadi sih, kayak mungkin itu bisa dicoba ya, karena mumpung nih ada momen kayak mungkin nanti pas kamu ambil kerudung ke Mia kayak gitu, itu bisa dicoba kayak gitu. Gimana kalau menurut kamu untuk permasalahan yang pertama ini, kamu udah cukup belum? Udah sih lumayan. Atau kurang? Udah lumayan. Iya, lebih ke permasalahan yang kedua karena personal tadi. Ya aku nggak tahu cara ngubah diri sendiri juga. Oke. Berarti ini kita masuk ke permasalahan yang kedua ya. Jadi untuk diulas lagi ya, jadi kemarin kamu cerita kalau kamu ini ngerasa bahwa apa ya, kamu kayak ngerasa jadi orang yang introvert banget di tengah orang-orang yang mungkin nggak sefrekuensi sama kamu kayak gitu. Terus pengennya kamu bisa kayak lebih enjoy gitu ya, kayak lebih
tapi jadi kamu yang sebenarnya kayak gitu, enggak yang diem gitu. Mungkin saat di kelompok baru nanti kayak gitu. Oke. Kalau menurut kamu nih, sebelumnya kamu juga pernah nggak, sebelum yang kayak HIPMI kemarin ya, kamu juga pernah nggak di situasi yang kayak gitu? Mungkin saat di kelas atau gimana kayak gitu? Saat di kelas ya kayak gitu sama. Oke, sama kayak gitu ya. Dan itu gimana cara kamu merespon hal kayak gitu? Karena di kelas aku juga mikirnya kayak kalau kelas tuh kayak lebih penting kelasnya, kalau orang-orangnya ya udah terserah. Kadang tapi kalau misal lagi makrab nih yang kayak kemarin tuh ya kayak kerasa banget kayak kita tuh misah-misah banget loh, kayak aku juga sama yang Betty sama si Dennis doang, terus yang lain juga kayak ada yang berdua, ada yang berempat, ada yang bertiga gitu-gitu loh. Jadi kayak nyirkel aja. Mungkin kalau di kelompok yang lain kayak kita ulas ke belakang deh, kayak mungkin selain di kelas atau di HIPMI kemarin waktu makrab itu pernah nggak kayak gitu? Sebenarnya kayaknya masalahnya aku yang kayak gitu tuh dari dulu. Dari dulu mungkin waktu SMA sih lebih problem itu, waktu SMA tuh baru muncul karena dari dulu waktu SMP gitu-gitu tuh aku merasanya SMP juga nih. Jadi waktu SMP juga lebih kayak nge-circle gitu, tapi aku nggak ngerasa aku tuh yang kayak introvert gitu loh, soalnya kayak jadi tuh sekolahnya aku yang SMP tuh ini loh di desanya aku. Jadi kayak rasanya tuh kayak tuan rumah gitu loh. Kayak rasanya enak aja, enjoy banget gitu. Kayak orang-orang yang dari SD lain tuh kayak ya udah dia tuh nggak tahu apa-apa tentang di sini gitu, jadi kayak kita sering yang kayak bolos kayak nakal-nakalan gitu lah, yang suka petakilan kemana-mana gitu. Kayak yang lain tuh kayak ya udah malah lebih extrovert aku gitu. Jadi nggak tahu faktor apa ya sebenarnya yang mempengaruhi. Jadi waktu SD juga karena kita tuh ceweknya cuma berempat, jadi ya udah kayak cuma itu doang. Waktu SMP kita tetap berempat tapi kayak lebih menguasai aja. Nah kalau waktu SMA tuh kayak SMA kalau SMA tuh kayak mulai problemnya tuh kayak kerasa sih. Kalau misal ada aku tuh masuk introvert, tapi ya ada kayak yang aku tuh kumpulan introvert ke maksudnya. Ya kalau misal aku menanggapi yang extrovert ya agak masih bisa kayak misal nimbrung, kalau misal topiknya tuh emang aku tahu dan aku suka gitu loh. Bisa masih nimbrung. Oke. Kalau waktu SMA nih, berarti waktu SMA kamu juga ngerasa kayak ini apa namanya, bahasanya kayak apa ya, nggak yang barbar waktu SMP gitu ya. Oke. Nah waktu SMA itu sendiri berarti kelompokmu itu kamu kayak di kelompok kecil gitu atau gimana? Kamu bisa merasa kamunya adalah kamu sendiri gitu di kelompok kecil atau? Sebenarnya kayak aku tuh pindah-pindah tau gak yang kayak tau gak sih, kalau apalagi di pondok itu tuh kayak 3 tahun tambah HP kayak, jadi permasalahannya ya pasti tentang pelajaran, kalau enggak tentang orang-orang di situ loh, gitu doang isinya. Terus kalau pertemanannya itu ya aku tuh bisa pindah-pindah gitu loh mbak, tapi ya pada yang lingkup introvert. Walaupun extrovert tuh yang extrovertnya yang masih agak introvert gitu loh, yang gak terlalu barbar banget gitu loh. Tapi berarti kamu belum pernah nyoba untuk berteman dengan orang-orang yang kayak mungkin ini kelihatannya orangnya banyak ngomongnya nih, kayak bakal jadi
banget, bakal jadi orang yang pede banget ketika di publik gitu? Pernah. Pernah. Tau. Terus Itu tuh aku ngerasa kayak aku malah jadi pelarian. Jadi dia tuh kayak kumpulannya tuh dengan orang-orang extrovert yang bandel yang kayak gitu kan. Kayak Mbak tahu ya sifatnya cerita, tapi versi dia tuh yang nakal. Yang dia ngomongnya kayak cerita dua lipatnya ya? Ya kayak gitulah, beneran yang kayak gitu. Tapi dia ada sisi diemnya. Ya tapi kalau cerita nggak bisa di stop gitu loh. Nah mungkin karena di situ aku bisa mendengarkan dan mungkin nggak enakan kalau mau kayak tau kalau udah dengerin cerita kayak iya gitu, kayak nggak bisa menghentikan orang cerita gitu loh. Terus di situ malah kayak dia jadi kayak ceritanya ke aku karena dia nggak punya teman, kayak misalnya lagi dijauhin temennya ya itu jadinya bareng gini bareng. Tapi setelah dia udah baikan sama temennya dia pergi dari kamu. ya. Tapi aku nggak cuma aku sih, kayak soal aku sama siapa dan itu ceritanya ke kita gitu loh. Iya. Oke, jadi mungkin dianya yang ngerasa kayak sama kalian cuma nggak terlalu ini bisa menyalurkan gitu kali ya. Oke. Kalau gimana ya, berarti yang kamu rasain itu ini ya kayak campur aduk nggak sih, kayak misal kamu di kelompok yang emang introvert gitu, itu malah bikin kamunya yang kayak jatuhnya kurang mengekspresikan diri kamu kayak gitu. Terus ketika kamu berada di kelompok yang ekstrovert, malah kamunya yang kayak kamu tapi merasa nyaman nggak di kelompok ekstrovert? Enggak sih, karena kayak bener-bener ceritanya itu kayak gak bisa di stop kadang, kayak jadi malah dengerin terus. Berarti memang kamu lebih nyamannya di kelompok yang introvert? Iya, tapi lebih juga yang ke kayak ke yang sefrekuensi juga. Oke. Tapi permasalahan kamu sendiri itu kan kayak ini ya, kayak gimana cara menjadi orang yang kayak bisa meluapkan segalanya gitu nggak sih, kayak nggak yang selalu dipendam sendiri kayak gitu. Misal dalam kelompok pun bisa mengungkapkan, nggak yang malu-malu kayak gitu. Nah pertanyaannya, ketika kamu kayak di kelompok kayak gitu, misal disuruh ngomong sesuatu deh kayak gitu, misal dalam organisasi terus kamu disuruh ngomong sesuatu kayak gitu, itu kamu pede nggak ketika ngomong kayak gitu? Lumayan agak kayak tau gak sih mbak, aku tuh kebiasaan aja ya, kayak aku tuh selalu misal kayak waktu MI itu lah disuruh ayo siapa simbolin, terus kayak aku tuh masih yang kayak loading dulu, yang kayak nggak siap untuk ngomong, nggak, jadi kayak nggak langsung kayak orang-orang yang aku tahu nih jadi gini nggak yang kayak gitu loh. Tapi yang kayak menurutku ya gini pasti ada nya dulu. Oke. Itu menurut kamu karena faktor apa? Karena kamu deg-degan atau kamu apa? Kayak faktor kebiasaannya aku yang nggak yang serius langsung gitu loh. Kayak jadi ada kayak tau gak sih yang kayak apa ya gitu loh, tau gak sih yang kayak gitu dulu. Ya kayak tau gak sih orang-orang yang kayak gitu. Iya. Berarti ini nggak tahu ya, kalau misal salah tolong dikoreksi. Berarti kamunya nggak ngerasa pede atau gimana tuh? Iya banget sih. Aku tuh sebenarnya overthinking banget kalau tentang aku mau ngomong sesuatu tuh harus benar-benar overthinking gitu. Jadi setiap itu aku mau ngomong tuh kayak nggak bisa yang plong gitu. Nggak bisa yang plong. Padahal aku tuh bingung ya kenapa aku nggak pede, padahal apa sih orang tuh nggak perlu memikirkan dirinya bakal dilihat apalah apa segala macam. Aku tuh orangnya yang kayak gitu loh. Nanti orang-orang lihatnya kayak gimana ya. Tapi ada nggak kayak satu hari mungkin di situasi kamu mungkin disuruh ngomong gitu di depan banyak orang gitu, tapi di situ kamu kayak ngerasa pede, wah aku bisa melakukan ini dengan baik kayak gitu, itu pernah nggak? Pernah sih. Nah itu gimana dan waktu apa? Kamunya gimana dan waktu apa?
Oh. Kayak misal aku sama Fatim, aku bisa ngomong yang kayak ini tanpa berpikir apapun karena mereka tuh yang sangat introvert, jadi aku itu kayak rasa extrovert gitu, jadi aku ngomong aja. Oke. Apa ya berarti kayak kamu lebih bisa menunjukkan diri kamu di kelompok yang memang orang-orangnya introvert gitu ya? Iya. Oke. Tapi untuk kelompok besar mungkin pernah nggak? Pernah waktu itu kayak nggak tahu kenapa sih kadang tuh aku mikirnya tuh karena ada tujuannya, kayak waktu ingat gak sih mbak yang waktu kajian ini Senin Kamis kan ini ya ada yang nanya ada yang mau nanya terus nanti aku kasih hadiah. Iya, Aku langsung set, aku tuh langsung berani karena apa, karena ada tujuannya itu hadiah. Jadi aku tuh orangnya kayak gitu. Lalu waktu aku di sekolah SMA juga ada pemicunya gitu loh, kayak waktu itu Gramedia kan, Gramedia buka stand di Monoku terus sama buka kayak bawa ini loh, bawa pembicaranya tuh penulis gitu, terus inilah ngasih pertanyaan gitu, ini dapat hadiah. Tambah di situ tuh aku benar-benar tambah berpikir panjang, padahal di situ ada 3 angkatan. Ya udah aku langsung tunjuk tangan, kayak aku pengen dapet hadiahnya gitu loh. Ya aku jawabnya asal-asalan aja, kayak menurutku gini gitu. Ya udah akhirnya dapet tas. Oke, berarti mungkin ini ya hal yang bisa memicu kamu ketika tak dengerin tadi ya dari cerita kamu baru aja ini, hal yang bisa memicu kamu jadi orang yang mungkin lebih pede itu tuh ketika ada tujuannya kayak gitu ya. Iya sih. Mungkin kalau waktu di HIPMI nih, kita ambil HIPMI yang paling deket ya. Iya. Waktu di HIPMI itu sebenarnya kamu punya tujuan nggak di situ? Nah itu makanya aku mikir lagi, aku kan masih mikir ya, soalnya kan waktu kemarin tuh kayak ayo selanjut gitu kayak kamu jadi Kadif Markom nanti gitu terus kayak enggak lah aku tuh kayak dalam hati enggak lah terus aku mikir sebenarnya aku kayak gini tuh kayak udah hilang tujuan enggak ya, kayak aku tuh sebenarnya udah nggak pengen lagi lanjut, tapi di sisi lain kok aku malah nggak enak sama orang-orang yang kayak suruh aku lanjut gitu loh. Ya sebenarnya aku pikir lagi, iya aku udah gak ada tujuan, apalagi buat ngomong kayak kalau aku ngomong ke seseorang kan berarti aku karena ingin punya tujuan gitu, kayak pengen tahu pengalaman orang gitu kan pasti kan. Ini ternyata aku nggak nanyain itu, berarti apakah aku udah gak punya tujuan di hidup ini. Aku tuh lagi mikirin itu sebenarnya, kayaknya aku udah gak mau lanjut tapi rasanya kok kayak gak enak gitu ya. Terus waktu lihat IG-nya Markom, kan kita punya IG sendiri ya kayak buat kesempatannya kita tuh kayak sedih juga ya, terus kayak gak enak juga ya gitu. Oke, berarti itu beda nggak waktu kamu awal masuk HIPMI itu kamu punya tujuan tuh berarti? Iya bener banget, waktu awal di HIPMI aku tuh kok pengen tujuannya tuh kayak pengen punya bisnis, terus kayak pengen belajar marketing. Dan aku masuk Markom tuh ya, aku kira tuh kayak kan itu marketing dan komunikasi, dan aku kira tuh aku di situ bakal belajar marketing kayak cara jualan, cara apa, dan kayak komunikasi loh, karena aku kira kayak gitu. Ternyata cuma kayak ngedit lah, kayak pegang akun gini terus kayak itu udah gak sesuai ekspektasinya aku. Terus program yang dijalanin sama ketumnya, sebenarnya ketumnya tuh enak banget, dia aja kayak hebat gitu loh ketumnya, kayak iya hebat banget, kayak dia tuh udah punya bisnis sendiri, udah IG-nya kayak udah influencer, kayak enakan juga, kayak tau gak sih yang cowok yang friendly, yang soft spoken, yang kayak gitu lah kan. Jadi bukan yang kayak manly yang kayak gitu ya, kok cool gitu. Sebenarnya aku kalau diajak ngobrol dia kayak nyambung gini, tapi nggak tahu kenapa kayak aku nggak bisa mengutarakan tujuanku. Dan karena aku tahu ternyata programnya kayak gini, ya udah gimana lagi gitu kan, aku cuma bisa menjalankan aja. Dan waktu awal-awal aku ingat banget
waktu belum open recruitment aku tuh ini loh udah foto IG-nya sama ikut nongkrong bareng ini pembisnis yang di tau gak sih ada di situ nggak yang dekatnya Atakwa. Oh iya. Itu kan sebelumnya kan tutup ya, masih tutup untuk semester 1. Nah aku ikut pembukaannya, kayak di situ ketemu pemiliknya gini ya. Aku di situ masih semangat dan aku berani maju ke depan buat ngungkapin alasanku, kesan pesannya gitu lah. Jadi masih kayak semangat gitu, cuman aku tuh mungkin cuma semangat di awal kayaknya, kalau nggak sesuai ekspektasi ya bakal kayak down gitu. Oke. Mungkin dari cerita kamu yang ini tadi ya, itu kayak bisa diambil kesimpulan kayak kamu bakal mungkin menjadi diri kamu yang sesungguhnya ketika kamu menemukan tujuan yang paling tepat, ya enggak? Kayak kamu kayak misal di Hikmi tadi ya, itu kan kamu awal-awal juga semangat gitu nggak sih? Nah itu kamu ke orang lain juga apakah biasa aja atau kayak ya udah pede aja? Biasa aja, nggak yang terlalu introvert. Tapi tetap aja kalau misalnya sama orang yang gak frekuensi itu kayak introvert gak bawaannya. Oke. Gak bisa yang ngobrol kayak, apalagi yang kayak ngejokes gitu loh. Oke. Tetap sama aja. Oke, mungkin dari situ ya aku tarik dikit-dikit nih kayak tadi kamu kan cerita kayak misal yang di IPMI itu kamu awalnya ngerasa semangat banget karena emang tujuannya sesuai dengan apa yang kamu pengenin banget gitu ya, sampai kamu ikut acaranya Adam yang isinya banyak orang-orang pengusaha kayak gitu, dan itu di situ kamu pede buat ngutarain apa yang kamu mau kayak gitu. Terus juga ketika sebelumnya waktu di pondok ada pertanyaan, terus kamu punya tujuan biar dapat hadiah, terus kamu juga pede gitu ya. Iya. Nah kayak gitu. Lebih kayak bodo amat, nggak mikirin orang lain mau ngomong apa ya. Oke. Mungkin dari situ kita tarik dulu. Sebenarnya yang kamu pengenin itu kamunya yang lebih pede ketika di suatu forum atau kamunya yang apa ya, kayak bisa interaksi aja ke orang-orang. Yang aku pengen pede waktu interaksi ke orang-orang. Kalau tujuan kayak gitu tuh aku tuh kadang harus bener-bener yang aku tuh pengen banget, jadi harus kayak gitu baru bisa. Kalau yang kayak interaksi ke orang-orang tuh kayak nggak ada gitu buat. Tapi kira-kira ngaruh nggak kayak kamu yang punya tujuan gede di suatu tempat, terus ketika kamu udah ngerasa tujuan itu sedikit demi sedikit kayak terpenuhi, kayak kamu bisa ngerasa pede gitu, itu bakal ngaruh nggak kira-kira ke kamu yang bakal pede juga ke interaksi sama orang? Harusnya ngaruh sih, tapi karena nggak dapet tujuannya jadi mungkin kayak udah gak ada tujuannya udah gitu loh. Oke. Nah menurut kamu itu cukup efektif nggak kalau misal dicoba nih, kayak misal mungkin nanti kamu di tempat yang baru ya, terus kamu benar-benar kayak ya udah tahu di situ tuh tujuan kamu apa, terus juga kayak benar-benar semangat nih di awal-awal, terus di saat semangatnya itu kamu kayak berusaha buat ngedeketin orang gitu, itu kira-kira mungkin kayak mungkin untuk awalan itu kayak bisa say hi dulu, karena kan kita juga kalau awal ketemu juga nggak mungkin langsung deket gitu kan, bisa say hi dulu, mungkin kayak nyari temen yang kayak benar-benar bisa deket gitu, yang sekiranya bisa deket kayak gitu, terus nanti mungkin sedikit demi sedikit kamunya bisa kayak bertumbuh lagi dengan adanya teman yang sefrekuensi, terus tujuan kamu di situ juga tercapai. Itu kira-kira bakal ngaruh nggak dengan tingkat kepedean kamu di forum itu? Ngaruh. Menurut kamu itu efektif nggak? Iya,
jadi sebenarnya benar banget sih kalau yang Mbak ceritain tadi ya, aku sampai lupa itu tuh bener-bener yang kayak gitu. Aku tuh orangnya ya kalau misal dari awal mau kenalan ya kayak gitu, awalnya kayak gitu. Terus nanti kalau misal emang dianya rasanya kayak nggak cocok sama aku ya udah, cuman kadang tuh cocoknya cuma sedikit lah kayak ya gitu lah. Jadi emang aku orangnya kalau yang teman dekat tuh ya sebenarnya cukup satu gitu loh kalau di forum-forum, tapi ya bisa deket sama yang lain. Oke, dan yang kamu pengenin yang kayak gitu atau kamu yang jadi orang yang kayak apa ya, kayak pusat perhatian gitu lah? Enggak sih, enggak. Aku pengennya yang kayak satu doang, terus kalau misalnya sama yang lain tuh masih bisa nyambung gitu. Oke. Terus menurut kamu itu tadi cukup efektif nggak buat dilakuin? Dan kamu kira-kira kamu bakal mencoba hal itu nggak? Untuk tujuan selanjutnya iya, mungkin kalau misalnya aku udah nemu yang aku tuh pengen ini, aku bakal kayak gini, yang kayak Mbak tadi bilang. Karena bener kayak gitu. Cuman berjalannya waktu tuh kadang gimana ya entah itu malas lah atau apa kadang. Oke, dari situ gimana nih, apakah kamu kayak punya mungkin solusi sendiri nih dari diri kamu sendiri untuk mungkin bisa kamu lakuin kayak gitu? Atau mungkin nantinya kamu bakal kayak gimana? Untuk kayak misal di kelas nih, kalau aku di kelas aku tuh sebenarnya agak sebisa mungkin ini kan untuk kayak bisa berbaur ke semuanya selain ke temen dekatku. Kayak waktu itu tuh udah kayak misal aku tuh yang gabungnya tuh ke waktu yang ngerjain UAS tuh aku gabung ke yang mereka lah. Nah pas di situ tuh kayak walaupun jokesnya mereka tuh yang kayak udah yang kayak persaudaraan mereka tuh yang kayak udah yang kayak temen yang yaudah gitu. Nah di situ aku yang masih kayak cuma dengerin gitu. Nah kalau di kelas ya aku mikirnya kayak ya udah yang penting karena udah terlanjur jadi aku sebisa mungkin aja masih bisa gabung sama mereka tuh kayak nggak usah introvert banget lah. Dan karena kayaknya kelasnya nggak bakal ganti deh dari semester 1 sampai akhir deh, nggak ganti ya udah. Kalau udah kayak gitu kan situasinya gimana lebih. Kalau misal di gini kayaknya aku dipikir-pikir aku karena aku tuh bingung nih Mbak, kan periode selanjutnya kan udah beda ketuanya ya. Dan aku tuh dan ketua yang kemarin tuh kayak saran buat ketua selanjutnya kalau kiranya program-program yang kayak kemarin kan ada 30 berapa program katanya itu keteteran bisa dikurangi gini. Aku mikir apa, terus kayak bisa dikurangi biar kita juga bisa fokus ke usaha kita, kan kita juga tujuannya buat usaha. Kenapa kayak gitu nggak dari awal gitu loh, kayak aku tuh niatnya mau usaha itu. Jadi tuh aku mikir apakah nanti bakal berbeda sama yang aku kemarin, apakah nggak berbeda, apakah sama aja. Aku tuh gimana loh, kayak aku di pondok waktu semester 2 kan kayak berat banget gak sih Mbak. Nah aku mikir aku tuh dia yang nggak betah loh waktu kemarin semester 2 yang kayak mau nangis udah nangis sih kayak gak mau betah banget sama peraturannya yang waktu itu masih ada Manora ya ini yang kayak apa kok kayak gini lah. Terus dulu lah apa yang kajian itu kayak ini aku udah gak betah banget dan aku udah minta pindah. Tapi pas dicoba semester 3 kok mending kayak gitu. Aku tuh takutnya ini juga kayak gini, aku bingung banget mau lanjut apa enggak. Tapi aku kayak yakin gak pengen lanjut, tapi aku yakin ayo
mikir orang-orangnya juga bakal sama aja, nanti aku bakal introvert lagi. Oh iya. Tapi tujuanku tuh juga tujuanku tuh juga bukan buat orang-orangnya doang, tapi buat programnya. Kalau programnya bermanfaat buat aku ya aku mau gitu loh, tetap bakal lanjut. Itu yang aku bingung saat ini. Oke, berarti emang salah satu faktor pengaruhnya ya, karena emang gak sesuai ekspektasimu gitu nggak sih, kayak Jadi tujuannya ya udah gitu. karena emang kamu mikirnya awalnya ya udah ini nanti bakal diajarin cara berbisnis dengan baik, terus nanti bisa buka usaha sendiri kayak gitu ya, terus ternyata malah cuma program-program kepanitiaan kayak gitu. Oke, terus sekarang kamu bingungnya bakal lanjut lagi atau enggak gitu. Gimana ya, mungkin itu bakal jadi PR sih, bakal jadi PR kamu sendiri, kayak gimana cara kamu memikirkan secara matang. Selagi kan kamu kan tadi udah mendapatkan satu solusi ya, kayak misal di tempat yang baru kamu memiliki tujuan yang memang paling pas gitu, terus nanti bisa menemukan teman yang memang frekuensi, terus juga bisa mengasah menjadi kamu yang memang sepengennya kamu kayak gitu. Nah, mungkin itu nanti di HIPMI itu bakal jadi PR kamu sih, kamu bakal kayak gimana nantinya kayak gitu. Kalau berarti kamu belum punya pertimbangannya bakal lanjut atau enggak kayak gitu. Nggak tahu makanya bingung banget. Tapi aku lebih yakin buat stop. Tapi aku pengen, sebenarnya tuh pengen nggak tahu nggak tahu. Tapi kalau untuk kayak menemukan forum lain yang memang sesuai dengan tujuan kamu, sesuai dengan keinginan kamu, itu ini nggak mungkin nggak? Mungkin buat kamu lakuin. Iya. Mungkin apakah deket-deket ini setelah ikut HIPMI ini atau? Iya betul. Setelah ikut HIPMI. Oke. Kira-kira apa yang pengen kamu masukin ini sesuai tujuan? Seputar apa? Yang mengasah skill. Oke, yang mengasah skill ya. Oke. Mungkin dari situ menurut kamu sendiri gimana? Apakah setelah pembahasan kita tadi itu cukup membantu kamu untuk menjadikan kamu lebih paham lah harus kayak gimana nanti? Iya sih. Yang itu yang tadi. Aku tuh jadi berpikir selama ini tuh aku kayak sangat bingung banget sama yang HIPMI itu, kayak aku tuh pertimbangannya tuh cuma kayaknya aku udah gak lanjut lagi deh. Tapi di sisi lain juga masih ada tujuanku yang kayak belum gitu loh, belum akhirnya belum sampai. Jadi aku jadi jadi tuh gini gitu loh, bener gak sih? Iya, jadi aku tuh selama ini tuh bingungnya tuh apa, jadi aku udah tahu bingungnya cuma ini. Kalau aku gak jelasin secara langsung tuh aku cuma mikir-mikir doang mbak. Jadi dari tadi yang aku omongin yang tadi, aku tuh di HIPMI tuh kayak gini-gini, tapi aku pengen keluar lagi ini aku baru bisa ngomong. Kalau udah ngomong ya aku cuma mikir doang tuh aku malah bingung gitu sih. Oke, mungkin dari situ kamu masih merasa kurang, nggak mungkin untuk solusi lain atau kayak gimana, atau merasa cukup? Ini solusi yang terakhir itu buat pertimbangan diri sendiri yang tentang lanjut enggaknya, soalnya itu kan menentukan aku bakal nanti kayak gini lagi, yang kayak introvert lagi, atau udah mending aku cari yang lain aja. Oke, jadi kamu tanya ini ya, tanya ke aku. Iya bisa. Oke, izin ya Isya, mungkin kayak gini ya, aku bakal membantu nih, tapi kamu sendiri yang bakal kayak mikirkan gimana kayak gitu. Mungkin kalau dari aku tetap kayak tadi sih, kayak mungkin kamu bisa mempertimbangkan kayak kira-kira mungkin nggak sih kayak ini misal kamu lanjut, kamu bisa tetap mendapatkan tujuan kamu kayak gitu, terus
yang sekarang yang ternyata introvert gitu di HIPMI kayak gitu. Karena memang apa ya, aku juga bingung karena memang kan keputusan ada di kamu ya Aisyah, jadi kan mungkin kamu bisa mempertimbangkannya kayak gitu. Kayak apa manfaatnya setelah mungkin nanti ikut lagi, atau apa yang bakal kamu dapetin ketika kamu ikut lagi nanti kayak gitu. Apakah kira-kira sesuai dengan harapan kamu atau enggak gitu. Tapi itu ini enggak pernah disinggung sebelumnya belum, kayak buat periode depan bakal yang lebih fokus ke mungkin usaha-usaha kayak gitu enggak, atau cuman dari ketuanya kemarin aja? Itu kan kemarin kan kayak baru ini ya kayak gitu. Sebenarnya hari ini keputusannya aku nggak tahu ya, soalnya visi misinya kan ada calonnya kan ceketumnya, aku nggak tahu. Belum update lagi. Mungkin dari situ ya nanti Iya, kamu bisa lihat itu, terus bisa jadi pertimbangan kamu juga kayak gitu. Ya, Bakal lanjut enggak, karena memang yang tahu keputusannya dan yang tahu bakal bagaimana nantinya kamu sendiri, karena kamu yang bakal merasakan kayak gitu. oh ya, sama aku mikir kayak aku lanjut HIP itu kayak aku tuh masih belum tahu apa yang akan aku usahain, maksudnya akan jadi usahanya aku tuh apa loh. Oh iya. Apakah aku mending nyari skillnya dulu, misal aku pengen usaha kayak fashion yang kayak retail gitu misalnya, terus karena aku belum punya skillnya, apa aku belajar menjahit atau belajar modeling dulu, atau aku belajar kayak gitu dulu baru aku punya usaha, terus habis usaha lah aku baru HIPMI, atau aku HIPMI lagi tanpa aku harus tahu aku mau ngapain. Skillnya dulu sih Mbak. Ya itu boleh kalau memang itu sesuai dengan kepengenan kamu, karena apa ya, karena ya memang sih bingung juga sih kalau mau membuka usaha tapi nggak tahu apa yang mau diiniin, emang bingung sih. Tapi kalau dari kamu sendiri, kamu kepikiran nggak kayak bakal ngapain gitu pengennya? Iya belum, jadi sebenarnya aku kepikiran itu udah dari lama mungkin, cuman aku belum punya skillnya, yang kayak aku tuh belum bisa mengasah skillnya aku dulu. Tapi kira-kira kamu kepikiran nggak apa yang kira-kira bakal diasah kayak gitu, terkait dengan apa? Kalau yang makanan aku pengen waktu udah kalau misalnya aku tuh udah sukses sama sukses, kalau misalnya aku udah kayak kalau misalnya aku udah kayak berhasilin usaha itu selain makanan, tapi aku lebih pengen kayak benda mati yang bukan makanan sih, Kayak buket kayak gitu kan? Kamu kalau kayak gitu suka nggak? kalau buket aku nggak bisa, Nggak bisa. lebih ke yang fashion. Fashion. Ya, kalau buket kan juga bisa mati ya. Sebenarnya kalau buket aku mau baca tapi bukan yang mati, ya kayak pakai kerajinan lah, termasuknya aku mau sih. Oke. Berarti memang sekarang PR kamu itu kayak mungkin di fashion nih. Berarti fashionnya tuh fashion apa? Maksudnya kayak menjahit gitu-gitu? Enggak juga sih sebenarnya, masih yang bayangin kalau fashion kan kayak baju gitu kan pasti modelnya mahal, lebih kayak kecil-kecilan dulu lah, yang kayak misal scrunchie lah, kalau nggak apa gitu, kalau yang rajut gitu lah, termasuknya apa sih, bener-bener kayak gitu lah. Oke, mungkin itu sih. Tapi kalau ini mungkin kamu bisa nyari relasi dulu sebelumnya, kayak biar kamu bisa mengembangkan gitu loh, seenggaknya biar tahu dulu kayak gitu. Atau mungkin kamu nyari tempat yang memang sesuai dengan kepengenan kamu kayak gitu. Iya, paling nyarinya di mana ya, yang kayak aku juga tujuan itu yang kayak mengasah skill gitu. Atau nyari orang-orang terdekat dulu. Kamu tahu kan Sabrina? Karena dia kan emang ambilnya
jahit, terus sekarang dia juga buka usaha kan. Nah itu mungkin kamu bisa tuh komunikasi. Iya. Kayak gitu. Benar. Iya benar sih. Berarti dia punya bisnis jahit di sini. Di kosnya. Bisa tuh. Karena emang dia kayaknya udah ya udah bagus lah, udah banyak yang percaya ke dia juga gitu. Mungkin kamu bisa tanya-tanya, mungkin kayak tanya mungkin siapa sih yang bisa ngajarin buat bikin scrunchie atau apa kayak gitu. Ya tuh pengen nyari hunting bahan-bahannya yang kayak bulu-bulu lucu misal tuh di mana sih? Oke, mungkin kayak gitu aja. Mungkin aku jadi tahu ya sekarang kayaknya aku mau berhenti di ini. Karena aku mikirnya kayak udah cukup dulu untuk saat ini. Bukan gimana ya, sebenarnya kalau kayak gitu tuh tergantung sama diri kamu sendiri kayak gitu. Mungkin kamu membuka usaha kayak gitu, ya udah tergantung sama kamu sendiri. Untuk ilmunya kan mungkin udah kamu dapetin di HIPMI yang sebelumnya ya, itu udah dapet ilmu dikit-dikit nggak sih? Iya. Terus emang kayak PR selanjutnya adalah mengasah skillnya kayak gitu. Jadi nanti ketika kamu udah punya skill, udah punya ilmunya, nanti mungkin bisa pelan-pelan kayak dijual dulu ke anak pondok atau kemana gitu. Benar. Sebenarnya ya itu kayak aku jadi tahu orang-orang bisnis tuh kayak gitu, kayak lingkupnya tuh banyak dan mereka tuh kayak pikirannya kayak tujuan itulah. Kayak aku lihat banyak orang yang lanjut, orang yang kayak open ini banyak banget. Dan aku di situ masih yang cuma ngeliatin orang, aku kayak masih belum bisa yang ngelakuin. Oke. Mungkin dari situ kayak gimana? Apa kamu sudah merasa puas, sudah menemukan mungkin insight baru gitu? Iya betul banget, udah kayak bisa akhirnya kayak bisa nggak cuma dipikirin doang, dan akhirnya aku tuh bisa tahu nih kayak gini selanjutnya. Sebenarnya aku bingung karena obrolan ininya lagi ini kan tahun baru, biasanya liburan waktu aku daftar aja waktu itu pas aku di rumah. Oke. Aku lebih ke kalau kepanitiaan sudah cukup. Mungkin fokus kamu selanjutnya itu tadi ya, cuman skills. Oke, mungkin dari sini nih aja. Gimana? Apakah kamu sudah merasa puas dari permasalahan 1 dan 2 ini? Puas banget. Puas banget. Beneran? Apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Karena sepertinya kita sudah melewati batas waktu. Iya seperti biasa. Iya benar banget. Kayaknya udah puas banget. Karena yang bermasalah 1 tuh kalau ke waktu tuh kalau misal aku udah puas nyeritain ya bakalannya hilang gitu kan. Habis hilang juga oh iya kan aku masih punya jalan keluar, kayak ternyata tuh aku masih punya kerudung di sana. Tinggal aku ngecat aja, kalau nggak apa tinggal aku nunggu waktu yang tepat aja. Sebenarnya tinggal nunggu waktu yang tepat. Oke, mungkin PR kamu selanjutnya adalah melakukan hal-hal itu tadi ya, dari permasalahan 1 dan 2 tadi. Mungkin nanti untuk kamu beneran melakukannya atau enggaknya, mungkin kamu bisa memberikan update ke aku, atau nanti aku bakal menagih update ke kamu kayak gimana, udah sampai mana kayak gitu Aisyah. Gimana, apakah sudah tidak ada yang ingin ditanyakan atau sudah puas dengan sesi konseling yang kedua ini? Sudah puas. Dan cuma aku mau nanya menurut Mbak aja ya, kalau misalnya mau mulai kayak bikin video aja, kayak sebenarnya nggak ada tujuan tertentu, cuman ingin bikin kayak konten gitu, menurut Mbak gimana? Ya nggak apa-apa, kan emang aku udah ngomong sebelumnya, mulai aja lewat dari itu apa namanya, second account, bikin apa kayak yang random dulu aja, nggak apa-apa, nanti perlahan-lahan. Kan emang kamu pengen jadi ini kan vlogger, nanti kalau
ini keliling dunia juga. Amin. Kayak gitu, emang mulai aja dari hal-hal kecil Iya aja. sih. Nggak usah diedit bagus-bagus, cuman ya kayak gitu aja. Iya benar. Oke. Nggak apa-apa banget itu dicoba. Seperti itu. Oke Mbak, mungkin udah Oke. gitu aja. Oke. Terima kasih banyak Mbak. Oke, terima kasih. Tapi sebelumnya aku mau merangkumnya dari sesi 1 dan 2 ini. Nah, setelah konseling kita yang cukup lama ini, 2 sesi ini ya, itu kita udah menemukan solusi nih dari permasalahan yang kamu ceritakan gitu. Jadi awalnya kamu bercerita bahwa kamu ini punya masalah pertemanan dan juga personal kamu sendiri kayak gitu ya. Pertemanannya kayak gimana sih cara menanggapi orang-orang yang memang menurut yang kayak tiba-tiba menjauh sendiri kayak gitu. Terus untuk permasalahan kedua, kamu masalah personal kayak gimana cara kayak membangkitkan diri kamu sendiri ketika di mungkin suatu forum kayak gitu ya. Nah, dari dua permasalahan ini kita juga mendapatkan 2 solusi kayak gitu ya. Nah, dari permasalahan pertama, solusi yang kita dapatkan ternyata yang kamu dapatkan ternyata mungkin bisa untuk bicara pelan-pelan, kayak ngomong pelan-pelan kayak gitu dengan siapa Nia kayak gitu, dengan cara kayak diajak ketemuan kayak gitulah. Masalah nanti kayak gimana itu ya udah kamu udah melakukan sesuai dengan apa yang emang kamu kayak gitu lah, kayak gitu. Nah, untuk yang kedua itu kita menemukan solusi agar untuk menemukan mungkin suatu forum yang memang sesuai dengan tujuan kamu, sesuai dengan frekuensi kamu kayak gitu, sehingga nantinya kamu bisa mendapatkan apa yang memang kamu dapatkan kayak gitu, dan juga bisa mengasah skill kamu kayak gitu lah, kayak gitu. Nah, dari sini ya itu yang kita dapatkan dari 2 sesi ini Aisyah. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak sama kamu karena sudah mampu bertahan selama ini dan sudah mengikuti sesi konseling ini dengan sebaik mungkin, dengan sekooperatif mungkin kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya juga aku mau ngucapin lagi-lagi kamu keren banget karena selain karena udah bisa bertahan sejauh ini, juga kamu dari tadi selama kita konseling dari sesi pertama juga kamu kayak ya itu bisa kooperatif banget, bisa bercerita dengan baik, bisa menemukan solusi dengan baik juga yang sesuai dengan kamunya sendiri kayak gitu. Aku ucapin terima kasih banyak dan kamu keren banget Aisyah kayak gitu. Mbak kasih juga buat Mbak ya mengasih aku solusi kayak wejangan gitu. Iya, makasih banget udah mendukung yang tadi Ibu ngomong kayak saran-sarannya. Thank you very much Mbak. Oke, terima kasih banyak Aisyah karena sudah mau datang ke aku kayak gitu. Iya, makasih banget Mbak. Itu maksudnya nggak usah ini. Oke, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Di podcast Mbak sama Mbak. Iya, aku tidak bisa. Bisa. 1 jam pas.